Ada pertanyaan dari Magdalenari tentang kenaikan gaji PNS tahun depan. Bagaimana responnya nanti kita nilai dan kita akses ya adik-adik. Nanti begitu suratnya sudah masuk, sudah mengirim surat. Sudah sampai kemana Pak Luki udah masuk? Dari Pan RB menaikkan gaji 2002, silakan Pak Luki coba jawab yang itu. Nanti ya oke, itu nanti jawab Pak Luki. Merilis tabel kenaikan, tetapi juga menjelaskan dasar, hukum dan mekanisme perhitungannya penyesuaian ini merujuk pada peraturan pemerintah terbaru yang mengatur kenaikan gaji ASN aktif dan dampaknya terhadap gaji pensiunan. Dengan adanya penjelasan resmi ini, para pensiunan tidak lagi hanya mengandalkan kabar dari media sosial. Mereka memiliki dokumen dan data yang jelas sebagai pegangan. Ini sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman dan mengurangi penyebaran informasi yang tidak benar. Selain itu, Taspen juga terus mendorong penggunaan layanan digital untuk memudahkan proses verifikasi dan pencairan. Aplikasi resmi Taspen memungkinkan pensiunan untuk melakukan verifikasi hidup secara daring tanpa harus datang ke kantor. Langkah ini sangat membantu, terutama bagi pensiunan yang sudah lanjut usia atau memiliki keterbatasan mobilitas. Meskipun demikian, Taspen tetap menyediakan layanan tatap muka bagi pensiunan yang belum terbiasa menggunakan teknologi. Petugas di kantor cabang siap membantu proses verifikasi dan memberikan penjelasan terkait tabel, rapat dan kenaikan gaji. Dengan demikian, tidak ada pensiunan yang tertinggal. H2 keterbatasan teknologi. Dalam rilis resminya, Taspen juga menegaskan bahwa dana, rapel, dan kenaikan gaji ini dibayarkan tanpa potongan tambahan, di luar ketentuan yang berlaku. Jika ada potongan, biasanya hanya terkait koreksi data atau penyesuaian tertentu yang bersifat administratif. Secara umum, nominal yang tertera di tabel adalah jumlah bersih yang diterima. Kebijakan kenaikan gaji dan pembayaran rapel ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu, tetapi juga memiliki efek yang lebih luas terhadap perekonomian. Media sosial kini sudah memiliki dasar yang jelas dan bisa dipastikan kebenarannya. Bagi banyak pensiunan, kepastian ini memberikan rasa lega karena lagi bergantung pada kabar yang belum tentu benar. Dalam rilis tersebut dijelaskan bahwa kenaikan gaji pensiunan mulai berlaku efektif pada November 2025, namun perhitungan kenaikannya ditarik mundur ke bulan Juli 2025. Dengan demikian, perpensiunan akan menerima rapel untuk beberapa bulan, sekaligus rapel ini merupakan selisih antara gaji lama dan gaji baru yang belum dibayarkan. Sejak kebijakan kenaikan mulai diberlakukan, hal penting yang perlu dipahami sejak awal adalah bahwa kenaikan gaji pensiunan ini tidak diberikan secara merata dengan persentase yang sama untuk semua golongan. Pemerintah dan Taspen menerapkan sistem penyesuaian yang mempertimbangkan golongan masa kerja serta besaran gaji pokok terakhir sebelum pensiun. Tujuannya adalah menjaga keseimbangan dan membantu pensiunan dengan penghasilan lebih kecil agar daya belinya tetap terjaga. Berdasarkan tabel resmi yang dirilis Taspen, besaran kenaikan gaji pensiunan berada pada kisaran 6,8%. Angka ini berbeda-beda tergantung golongan masing-masing. Pensiunan dengan golongan rendah mendapatkan persentase kenaikan yang relatif lebih besar dibanding golongan atas, meskipun secara nominal tetap menyesuaikan struktur gaji yang berlaku. Selain kenaikan bulanan, rapel menjadi bagian yang paling dinantikan. Rapel dihitung sejak Juli 2025 hingga Oktober 2025 dan dibayarkan sekaligus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, ASN maupun juga pensiunan dimanapun Anda berada, semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Dan tentunya ia diberikan kelancaran rezekinya dan mendapatkan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, akan kita bahas informasi-informasi yang tentunya ini beredar luas ya dan viral. Salah satunya dengan kenaikan gaji ASN, dan ada juga informasi mengenai rapelan berapa yang didapat. Ya tentu ini akan kita bahas, dan informasi ini merupakan informasi yang akurat dan tentunya kita dapatkan dari Taspen maupun juga dari media yang terpercaya ya. Dan untuk itu silakan simak videonya sampai selesai. Dan sematis best bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar kenaikan gaji ASN maupun juga pensiunan. Nah teman-teman, kalau kita lihat isu ini muncul ya setelah Prabowo menaikkan Perpres nomor 79 2025.
Dan dasar tersebutlah yang tentunya menimbulkan efek yang begitu viral ya di kalangan masyarakat ataupun juga ASN maupun juga pensiunan. Apakah 2026 ini naik gajinya atau tidak? Dan tentunya ini menjadi satu landasan ya kepada Menteri Keuangan maupun juga Menpan RB yang telah bertemu beberapa kali membahas terkait dengan kenaikan ini. Jadi intinya seperti ini teman-teman, bahwa kenaikan ini telah diinstruksikan oleh Presiden melalui Perpres, namun para menteri ini masih membahas terkait dengan anggaran ya. Kendalanya itu adalah anggaran ya. Jangan sampai kenaikan ini bisa menimbulkan kecerobohan ya ataupun juga kebocoran di dalam APBN itu sendiri. Nah, untuk itu kebijakan strategis pemerintah terkait dengan peningkatan kesejahteraan bagi aparatur, sipil negara maupun juga pensiunan, itu harus diatur ulang ya dalam Perpres atau Peraturan Presiden Nomor 79 2025 tersebut. Nah, kebijakan strategis pemerintah 2025 ini resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan publik. Yang pertama yaitu landasan hukum yang kuat ya. Adanya kenaikan ini yang pertama itu payung hukumnya kuat yaitu Perpres ya nomor 79 2025 di mana di dalamnya termasuk ada reformasi bagi penggajian ASN ya maupun juga pensiunan. Nah, yang kedua yaitu fokus kesejahteraan sektor vital ya. Box fokus adalah menaikkan gaji ASN terutama guru, dosen dan tenaga kesehatan, penyuluh TNI, Polri, dan pejabat negara, ya tentu ini menjadi perhatian khusus bagi Presiden Prabowo Subianto, dan termasuk RKP 2025. RKP ini adalah rencana kerja pemerintah ya, dan termasuk ke dalam bagian integral dari 8 program prioritas cepat atau 8 program unggulan, rencana kerja pemerintah 2025 kemarin, yang memang ini belum terrealisasi, untuk di 2026 semoga terrealisasi. Nah, selanjutnya ada beberapa persentase kenaikan gaji ASN yang tentunya ini diusulkan oleh Menteri Keuangan ya. Yang pertama, golongan 1 dan 2 yang mencapai kenaikan 8%, golongan 3 10%, dan golongan 4 12%. Ini belum deal ya teman-teman. Paitaspen sendiri menjelaskan bahwa kenaikan ini memang belum ada ya karena Paitaspen adalah lembaga penyelenggara, namun mereka tidak tahu menahu ya terkait dengan kenaikan berapa persen ya. Ketika memang sudah diputuskan oleh Kementerian Keuangan ya, Kementerian Keuangan sudah misalkan, sudah beres menghitungnya ya, kemampuan fiskal kita tidak membebani APBN, maka kenaikan gaji SN ini akan segera dimulai, ya dan juga di sana terdapat total reward yang berbasis kinerja, ya untuk mewujudkan kesejahteraan yang adil dan kompetitif. Kalau kita melihat perbandingan gaji pokok, PNS saja ini tahun 2025 ya, jika kita mensimulasikan ya, kenaikan 10 ataupun juga sampai dengan 12% ya. Nah, di golongan 1A ini mendapatkan 1,650 700. Sampai dengan 28,22 nasil ya. Nah, untuk golongan 4 sendiri ini golongan terbesar, ini bisa mencapai 5.319.900 untuk gaji pokoknya. Belum lagi kalau PNS itu ada tunjangan ya. Ada tunjangan sertifikasi kalau guru ini bisa, dengan adanya kenaikan gaji pokok tersebut, ini bisa menambah semua tunjangan yang diterima ya oleh para aparatur sipil negara. Nah, untuk pensiunan sendiri ini, kalau kita berkaca 2024 kemarin, ini kenaikannya itu mencapai 12% ya berbeda dengan PNS ataupun juga ASN P3K ya. Karena memang pensiunan tidak mendapatkan tunjangan, maka pada saat itu Presiden Jokowi menaikkan gaji pensiunan itu 12%. Nah, dampak apa yang nantinya akan diharapkan dengan kenaikan gaji, SN dan juga pensiunan ini tentunya diharapkan membawa efek domino yang positif ya, bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia ya. Tidak hanya pada kesejahteraan individu juga, tapi juga ini meningkatkan kinerja layanan publik secara keseluruhan ya. Mungkin ASN lebih bersemangat dan juga daya beli masyarakat semakin meningkat ya, khususnya untuk UMKM dan juga bisa saja ya, pensiunan bisa membuat lapangan kerja sendiri ya. UMKM kecil-kecilan dengan adanya dorongan, motivasi dengan kenaikan gaji ini, dan tentunya apresiasi finansial yang lebih baik ya, meningkatkan moral dan kinerja SN, terutama sektor krusial seperti pendidikan dan kesehatan yang sudah tidak barang. Tentu yaitu memperkuat ya pelayanan publik dan pembangunan nasional melalui peningkatan kualitas dan dedikasi ASN sebagai ujung tombak negara. Nah, status kenaikan gaji pensiun 2025. Kalau kita merunut dari awal, maka penyesuaian gaji ini harus lebih awal ya. Misalkan pada triwulan pertama, misalkan bulan Maret ya contohnya.
Nah, untuk mungkin saja Rafaela nanti akan di bulan Januari seperti ada 3 bulan Rafael. Ya yang mungkin nanti akan dibayarkan, namun kita tunggu saja ya. Karena untuk pencarian pencairan gaji pensiunan itu tepat waktu ya tanggal 1, di mana itu dikelola sepenuhnya oleh PT, Taspen dan menjamin hak diterima. Tanpa hambatan apapun atau tanpa pengurangan apapun. Nah, selanjutnya tantangan dan harapan implementasi. Yang pertama, stabilitas fiskal negara. Ini memastikan bahwa kenaikan gaji ini dapat dibiayai tanpa mengganggu stabilitas dari APBN itu sendiri. Kalau kita ketahui ya anggaran MBG ini cukup besar, ya hampir ratusan triliun ya, di mana kinerja di bawahnya itu mungkin ada para ASN, ada kepala BGN atau seperti apa. Nah, ini harus membutuhkan kemampuan birokrasi yang mumpuni seperti itu ya. Nah, dengan adanya kenaikan gaji ini, mudah-mudahan ini bisa menjawab kebutuhan mendesak bagi para pensiunan dan juga ASN yang berperan penting dalam layanan pendidikan ataupun juga layanan publik. Yang selanjutnya, reformasi birokrasi, yaitu mendorong percepatan reformasi birokrasi dan memastikan peningkatan kualitas layanan publik sejalan dengan peningkatan kompetensi. Nah, Indonesia maju bersama ASN yang sejahtera. Tentu ini diharapkan ya oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa kenaikan gaji ASN ini bisa menandai babak baru dalam pembangunan nasional yang berpusat pada sumber daya manusia yang berkualitas dan termotivasi. Langkah kuat menuju 2026. Dengan adanya ASN yang sejahtera, Indonesia bisa melangkah lebih kuat dan mencapai target pembangunan di tahun-tahun sebelumnya atau seterusnya ya. Nah, untuk itu kepastian mengenai penyesuaian penghasilan aparatur sipil negara dan pensiunan ini akan ditentukan pada triwulan ketiga ya teman-teman. Lihat kondisi keuangan seperti apa harusnya. Kalau semuanya saya bisa melihat, saya masih ingat bukan uang UMN, tetapi itu adalah uang kosong antara pekerja dan pemberi kerja. Pemberi kerjanya negara, pekerjanya adalah aparatur sipil negara, prestasi pen saudara-saudara. Mungkin orang hanya berpikir mengelola tabungan pensiun, program pensiun, tetapi produknya waktu itu, Bapak yang berkopeh itu menjelaskan dengan detail, programnya adalah jaminan kecelakaan kerja, tabungan hari tua dan jaminan kematian, dan ini adalah uang mereka yang bekerja pada negara yang dipotong gajinya. Saya akan terus mengejar kasus ini, Pak Erik. Ya mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi. Bukannya, Kementerian BUMN. Karena saya juga sedang live KPK kalau memang serius, ditelusuri juga ke Kementerian Keuangan karena ketentuan investasi THT, tabungan hari tua berupa deposito obligasi saham, reksadana penyertaan langsung dan properti, koreksi jika saya salah Pak Menteri, tetapi saya di sini ada juga campur tangan dari Kementerian Keuangan untuk investasi, mengenai program-program dalam jaminan sosial itu, mengenai Taspen, Bapak mohon bantuannya. Apakah nanti jawaban tertulis saja? Bapak jangan, Pak. Kita jangan. Udahlah kita semua yang ada di sini. Kalau kami mungkin, insya Allah kita dilantik lagi karena hasil penghitungan KPU yang terpilih. Itu akan dilantik lagi. Ini kesempatan kita, ini bulan Ramadan. Yuklah kita ibadah, Pak Bongka. Saya yakin Pak Erik bisa asabri yang sebenarnya. Bukan pada masa pemerintahan Pak Erik. Pada masa jabatan Pak Erik, saya yakin kita bisa kerjasama